Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ulir, baut, dan mur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas A2. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Michael Albert John dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pratama dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haitir Haidar dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ulir. Ulir adalah alur-alur yang melilit pada sebuah batang poros atau pada suatu lubang yang panjang dengan ukuran tertentu. Ulir ini berfungsi sebagai pengikat satu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya pada mur dan baut sehingga selalu dibuat berpasangan. Bagian-bagian ulir terdiri dari diameter mayor. Diameter mayor merupakan diameter terbesar pada ulir, contohnya pada ulir matriks M8 kali 1. Maka diameter mayor adalah 8 mm. Yang kedua adalah diameter minor. Merupakan diameter terkecil pada ulir, contohnya pada ulir matriks M8 kali 1. Maka diameter minornya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7 mm. Diameter pitch merupakan diameter yang berada di antara diameter mayor dan minor. Pada diameter ini ulir luar dan ulir dalam saling bersinggungan. Yang keempat, pitch merupakan jarak antara puncak ulir. Yang kelima adalah kisar, merupakan jarak yang ditempuh ulir dalam satu putaran. Yang keenam, crest, merupakan puncak ulir atau permukaan dari diameter mayor. Yang ketujuh, root, merupakan bagian dasar dari ulir atau permukaan dari diameter minor. Bagian yang selanjutnya yang ke-8 yaitu depth, merupakan kedalaman ulir atau jarak tegak lurus dari root dan crest. Yang ke-9 thread angle, yaitu merupakan sudut ulir yang berada di dalam crest. Yang ke-10 flank, merupakan permukaan sisi pada ulir terletak di antara crest dan root. Yang terakhir, yang ke-11 adalah helix angle, merupakan sudut helix dari luar. Cara mengukur dengan mengambil garis tegak lurus dengan sumbu utama ulir, kemudian hitung sudut antara garis tegak lurus dengan kemiringan ulir. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ulir. Jenis ulir berdasarkan arah putarannya. Ulir kiri merupakan ulir dengan putaran kiri, atau jenis ulir ini biasanya digunakan untuk kebutuhan khusus. Contohnya pada pedal sepeda. Cara mengencangkannya dengan diputar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Cara melepasnya diputar searah jarum jam atau ke kanan. Ulir kanan yaitu ulir dengan putaran ke kanan. Jenis ulir yang paling umum digunakan oleh masyarakat yaitu ulir kanan. Contohnya mur atau baut dengan ulir kanan. Cara mengencangkannya dengan diputar searah jarum jam atau ke kanan. Cara melepasnya diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri. Jenis ulir berdasarkan letaknya yaitu ulir luar. Ulir yang terletak pada permukaan luar benda kerja disebut juga male threads atau ulir laki-laki. Contohnya ulir pada baut, botol, dan poros pembawa pada mesin bubut. Ulir dalam yaitu ulir yang terletak pada permukaan dalam atau lubang benda kerja. Disebut juga female threads atau ulir perempuan. Contohnya ulir pada mur, tutup botol, dan pada lubang komponen mesin. Jenis ulir berdasarkan bentuk ujungnya, yaitu ulir meruncing. Ulir yang diameter ujungnya lebih kecil daripada pangkalnya disebut ulir meruncing. Ulir paralel atau lurus, yaitu ulir yang diameter ujung dan pangkalnya sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian baut. Baut atau skrup adalah suatu batang atau tabung dengan alur helix pada permukaannya. Penggunaan utamanya adalah sebagai pengikat atau fastener untuk menahan dua objek bersama dan sebagai pesawat sederhana untuk mengubah torsi torque menjadi gaya linear. Baut juga didefinisikan sebagai bidang miring yang membungkus suatu batang. Pengertian mur, pada umumnya mur memiliki bentuk segi 6, tetapi untuk pemakaian khusus dapat dipakai mur dengan bentuk bermacam-macam.
Mur biasanya terbuat dari baja lunak. Meskipun untuk keperluan khusus dapat juga digunakan beberapa logam atau paduan logam lainnya. Fungsi baut. Fungsi utama baut adalah menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Maka dari itu, komponen yang menggunakan sambungan ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja baut, yaitu salah satunya cara kerja baut seperti pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linear. Sebagian besar baut dipererat dengan memutarnya searah jarum jam yang disebut ulir kanan. Berikutnya, baut dengan ulir kiri digunakan pada kasus tertentu, misalnya pada saat baut akan menjadi pelaku torsi berlawan arah jarum jam. Jenis baut dan mur. Salah satu jenis baut yang paling banyak digunakan adalah hex bolt. Jenis baut satu ini memiliki ciri utama kepala berbentuk segi 6. Ada beberapa baut tipe heksagonal yang dilengkapi dengan plat atau flanks di bagian kepalanya. Flanks sendiri berfungsi seperti baut yang menggunakan washer. Lalu berikutnya jenis baut dan mur. Stud bolt. Stud bolt adalah jenis baut yang tidak memiliki kepala pada kedua ujungnya. Jenis baut satu ini hanya berbentuk ulir saja. Umumnya ulir baut ini akan ditanam pada bagian komponen. Adapun fungsi jenis baut stud bolt sendiri digunakan sebagai suku cadang dan perlengkapan mesin. Stud bolt tersedia dalam berbagai ukuran dan penggunaannya dikombinasikan dengan mur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis baut dan mur, carriage bolt. Jenis baut ini memiliki ciri utama, bentuk kepala seperti kubah dan lehernya berbentuk segi 4. Adapun fungsi pada leher baut ini untuk mempererat komponen yang akan disambungkan. Nantinya, carriage bolt akan menekan masuk ke dalam kayu, sehingga menghasilkan ikatan kuat. Jenis baut satu ini banyak digunakan pada komponen berjenis kayu. Jenis baut dan mur U-bolt. U-bolt adalah jenis baut yang memiliki bentuk seperti huruf U. Umumnya, jenis baut satu ini digunakan untuk kebutuhan pipa gas atau pipa air. Selain itu, baut U juga digunakan untuk menahan pegas daun pada poros sumbu kendaraan. Selanjutnya, jenis baut dan mur point head bolt. Jenis baut yang banyak digunakan berikutnya, yaitu point head bolt. Tipe point head bolt ini memiliki bagian grip dan ulir yang ukuran diameternya sejajar. Biasanya pada bagian atas kepala, baut ini memiliki 12 reed gauge yang melingkar lurus ke arah ulirnya. Jenis baut dan mur hex socket head bolt. Hex socket head bolt merupakan jenis baut yang di dalamnya terdapat lubang berbentuk segi 6 heksagonal. Biasanya jenis baut satu ini dapat digunakan pada lubang yang memiliki ukuran kecil, karena ukuran kepala baut ini juga memiliki ukuran kecil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.